Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih kembali di Damai Indonesia Spesial Ramadan dan masih dengan tema besar kita Ramadan Madrasah Mendidik Anak. Ada Bapak Aziz yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya, ada Ustadz Asmar Lambo dan juga Kang Abik yang nanti akan memberikan jawaban. Silakan boleh berdiri Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita meniru atau mencontoh Rasulullah dan para sahabat dalam memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak, terutama dalam hal puasa dan adab. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Aziz. Kang Abik dulu, boleh dijawab Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita fahami, apa yang dicontohkan Rasulullah dilihat langsung oleh para sahabat. Kemudian diamalkan oleh para sahabat. Sahabat sehari-harinya, cara jalannya, cara makannya, etikanya dilihat oleh para tabi'in. Mereka kemudian mengaplikasikannya. Tabi'in dilihat oleh para tabi'in. Sampai ke ulama-ulama kita, ulama-ulama yang robbani. Maka ada namanya ahwalus solihin, tingkah lakunya orang-orang yang soleh. Selain kita bisa membaca langsung dari hadis-hadis yang masih ada, bisa kita baca, yang kemudian nanti para pakar, para ulama, para pendidik, ya, pakar-pakar pendidikan Islam kemudian menjelaskan, menguraikan maksud dari hadis yang bernilai pendidikan ini kemudian kita bisa lihat, kita juga bisa melihat dengan ahwal para solihin tadi itu. Bagaimana mereka mendidik anak-anak. Kalau di pesantren bagaimana Pak Kiai mendidik para santrinya. Ya. Kita bisa melihat misalnya, saya pernah nyantri di Mesir ya misalnya, 10 hari terakhir itu memang benar-benar digunakan untuk berinteraksi, benar-benar seolah-olah ya, para ulama itu hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan iktikaf. Karena memang kalau kita lihat di hadis seperti itu, Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir memang fokus di masjid iktikaf. Dan kebetulan saya mendapati juga seorang guru besar, syekh di Al-Azhar yang iktikaf bareng dengan kita. Makan bareng, tidur bareng, sehingga kita tahu, oh begitu caranya. Bahkan kemudian misalnya ada piket membersihkan tempat habis sahur begitu. Kita pengennya karena dia seorang syekh ya, seorang ulama besar, enggak usah saya, biar kita aja. Beliau enggak mau, harus ini saya juga. Kemudian beliau nanti kemudian mengingatkan, ternyata Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu pernah suatu ketika para sahabat Nabi berjalan bareng, kemudian ada sahabat Nabi dapat tugas untuk cari kayu bakar semuanya kan, udah dibagi. Rasulullah enggak mau kemudian hanya berongkang-ongkang kaki saja, beliau juga ikut bersama dengan para sahabat Nabi. Nah, seperti ini kita bisa dapatkan contoh-contoh yang sangat indah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ya memberikan rasa bahagia pada anak. Dan memberikan rasa bahagia pada anak itu tidak dengan suatu hal yang harus besar-besar, mahal-mahal, enggak juga. Yang paling penting adalah perhatian, bahwa orang tua itu selalu punya perhatian pada anaknya, itu membuat anak bahagia. Dan itu bagian dari memuliakan anak. Anak kalau sejak kecil dididik dengan cara yang mulia, dididik dengan penuh kasih sayang, dia akan menjadi orang yang jiwanya besar penuh kasih sayang. Di antara sunnahnya Rasulullah misalnya, Rasulullah itu kalau beliau bepergian dengan para sahabat Nabi, seringkali dakwah, kadang-kadang juga perang, itu kalau pulang, itu baginda Rasulullah selalu membawa sesuatu untuk anak-anak di Madinah. Jadi Rasulullah kayak mengabsen, jumlah anak ada berapa tuh hafal. Dan disiapkan sama Rasulullah. Dan menariknya, anak-anak itu begitu rombongan baginda Rasulullah itu udah terlihat dari jauh, mereka berlari. Yang indah, anak-anak itu yang diserbu Rasulullah, bukan ayahnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu pasti punya sesuatu untuk mereka. Yang ayahnya kadang-kadang lupa. Ya kan? Lah ini, maka sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Termasuk seorang ayah ketika bepergian, pulang, membawa oleh-oleh untuk anaknya, itu juga sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berikan sesuatu yang bermanfaat.
Ya, kalau kita ingin mendekatkan anak kita dengan ilmu, ya kadang-kadang berikan sering-sering diberikan oleh-olehnya itu buku. Kalau sejak kecil sudah diberi buku, nanti anak akan suka dengan buku, sehingga ngasih oleh-oleh juga sekaligus ngasih ilmu. Tapi kalau ada orang tua, saya pengen anak saya suka membaca, tapi ngasih buku aja nggak pernah. Di rumah nggak ada buku. Bagaimana mungkin anak akan dekat dengan ilmu dengan buku? Kalau orang tua nggak pernah ngasih oleh-oleh buku. Momen spesial, ulang tahun anak misalnya, kasih ulang tahun anak, kasih sesuatu yang spesial, yang mendekatkan dia pada Allah, mendekatkan dia pada ilmu, terserah apa. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, suatu keterlibatan secara mendalam ya Ustadz, dan juga perhatian lebih dan juga perhatian khusus itulah yang sangat jadi perhatian bagi anak-anak. Baik, berikutnya saya ke Ibu Erma, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan di sini adalah gimana trik kita untuk menjaga anak kita agar tidak cepat terpengaruh terhadap keadaan di lingkungan buruk. Maksudnya di sini biasanya kan anak kita misalnya sudah dilatih di rumah, ternyata teman-teman lingkungannya itu mungkin dari perkataan dia cepat terpengaruh, agar dia tidak cepat terpengaruh terhadap lingkungan itu seperti apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih. Berakhlak mulia, makasih. Terima kasih Ibu Erma. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Menjaga anak untuk tetap kondisi dengan yang baik sehingga tidak terpengaruh buruk di luar begitu ya. Silakan Ustadz. Oke, pertanyaan Ibu sangat bagus. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang jahat, lingkungan-lingkungan yang tidak baik, mungkin pengaruh-pengaruh yang ada di sekelilingnya. Ya tentunya pertama kita harus memberikan dia lingkungan yang baik. Itu yang paling utama. Karena tadi saya katakan anak-anak kita itu apa yang didengar, apa yang dilihat itu akan tertanam di memorinya. Maka dari itu lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Jadi ada seorang anak, dia anak ahli ibadah. Orang tuanya ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, gak pernah bohong. Tapi anaknya ini bergaul dengan sahabat-sahabat yang kurang baik akhlaknya, kurang sopan santunnya. Kemudian dia suka berbicara kotor, akhirnya anak-anak ini terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Makanya tidak cukup hanya dengan orang tua, tapi bagaimana kita memberikan lingkungan yang baik. Mungkin kalau seperti saya dulu ya, dari kecil saya hidup di lingkungan pondok pesantren ya. Saya dari pondok pesantren As-Adiyah ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Itu adalah pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Ya dari kecil saya pas tamat SD itu udah dimasukin orang tua di pondok. Jadi keseharian kita 24 jam itu ya kita datang ke masjid, kita ngaji kitab kuning, di siangnya kita sekolah umum ya, belajar pendidikan umum. Jadi 24 jam kita berada dalam lingkungan agamis. Ya begitulah kita memilihkan pendidikan kepada anak, karena itu semua akan berpengaruh dalam kehidupan anak kita. Nah tentunya juga bukan berarti kita meninggalkan zaman ya. Karena ada ungkapan Imam Ali itu bahwa al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Yang pada hakikatnya kita tetap ya mengikuti zaman dan kondisi di mana kita berada. Anak-anak kita tetap diajarkan gaul, tapi gaulnya itu beradab, beretika, berakhlak ya. Seperti halnya mungkin cara berpakaian kita ya, cara berpakaian yang rapi, bersih, sopan santun. Ya, bukan berarti kita harus tetap memakai jubah untuk kelihatan alim, bukan. Ya, seperti guru kita berpakaian batik, tetap ciri khas Indonesia, tapi mimik bicaranya membuat kita tergetar. Kenapa? Karena sopan santunnya luar biasa, tutur katanya luar biasa. Itu tentunya terbentuk mulai dari didikan orang tua, lingkungan yang ada, memilih pendidikan untuk anak itu harus menjadi prioritas bagi orang tuanya. Kembali lagi bahwa al-ummu madrasatul ula. Tetap orang tua menjadi tulang punggung bagi anaknya.
tentunya terhadap pendidikannya. Artinya kita harus membawa anak kita kepada posisi-posisi yang akan membuat dia menjadi anak yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Asmar Lambo, terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Juga Kang Abik, terima kasih atas waktunya juga nasihatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sukses menjadi orang tua yang berhasil mendidik anak, yang berhasil menjadikan anak kita qurrata ayun, sehingga surga adalah cita-cita kita untuk tempat berkumpul kita nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik, tak terasa pemirsa, kita harus mengakhiri acara program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Jangan lupa kita besok akan hadir kembali pukul 13.00 yang akan mengangkat tema insya Allah ngabuburit dalam pandangan Islam. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Kiai Haji Haris Hakam. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bih. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhari wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina fi dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.